Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Assalam. Bertemu lagi dengan saya Desi Arisandi di Ngopijang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Nah, wargi Assalam, di podcast Ngopijang kali ini saya ditemani Ibu Siti Haliyah Dahlan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah, sehat ya. walafiat. Iya, alhamdulillah. Nah, Ibu, hari ini kebetulan temanya itu mengenai zakat fitrah. Jadi nanti saya ada beberapa pertanyaan. Nanti Ibu dipersilahkan gitu untuk menjawabnya seperti itu. Nah, tapi Bu, sebelumnya kita kan berkegiatan ini kan masih dalam keadaan pandemi. Iya. Jadi kita kan sudah memakai face shield, Bu ya, sudah berjaga jarak juga. Tapi kita pakai hand sanitizer dulu ya Bu ya, biar tetap higienis, wargi Assalam ya. Alhamdulillah. Jadi meskipun kita berkegiatan, tetap harus menjalankan protokol kesehatan, begitu ya Bu ya? Iya. Iya. Demi keamanan dan kenyamanan Nah, kita ya. betul. Gitu. Oke. Dimulai aja mungkin ya Bu ya? Enggak. Oke. Nah, temanya kan mengenai zakat fitrah. Nah, sebetulnya Ibu, keutamaan dari zakat fitrah itu seperti apa keutamaannya? Begini ya, Neng Desi, juga para pemirsa, sahabat Assalam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan zakat fitrah maka kita akan mendapatkan kebersihan dan kesucian diri kita sendiri. Kalau zakat mal itu membersihkan harta dari apa yang kita miliki, tapi kalau zakat fitrah itu membersihkan atau mensucikan diri kita sendiri. Karena di sebelum Ramadan ini, karena Ramadan ini bulan suci, jadi kita pun ada momentum dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mensucikan diri kita sendiri, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengeluarkan harta kita demi kebersihan dan kesucian diri, gitu ya. Nah, sehingga di saat sebelum Idul Fitri itu kita harus sebelum Idul Fitri gitu, jangan sampai setelah Idul Fitri saya mau zakat, nggak bisa Ibu itu ya. harus sebelum Idul Fitri, karena diberikan kepada orang yang pada saat Idul Fitri tidak punya apa-apa gitu, sehingga mereka bisa merasakan hari raya, hari kemenangan, hari kemenangan ya. Yang menerima juga mendapat kebahagiaan, yang memberi juga bisa kembali fitri. Gitu, ya, betul. Iya. Jadi tadi Bu, tidak boleh setelah Idul Fitri gitu ya Bu ya dibagikannya ya, betul, tapi sebelum. Harus sebelum. Iya, karena apa? Ya itu tadi. Jadi orang yang menerimanya itu mendapatkan kebahagiaan juga yang sama di saat hari kemenangan. Betul. Nah Bu, untuk doanya Bu, doa zakat fitrah itu itu doa itu cenderung ke niat mungkin. Ke niatnya ya. Cenderung ke niat, karena kalau afdolnya setiap apapun yang akan kita lakukan itu dengan niat. Diawali dengan niat ya Bu ya. Diawali dengan niat. Kita bisa mengucapkan niat zakat fitrah untuk diri kita sendiri, seperti misalnya dengan nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ya. Nah, kemudian yang menerima itu memang ada juga seperti ijab qabul gitu ya, yang menyerahkan dan yang menerima gitu. Yang menerima juga nanti ada doanya. Ajarokallahu ma fi ma a'taita wa barakallahu ma fi ma amqaita wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu ya. Nah, utamanya, afdolnya seperti itu. Yang mungkin yang umum gitu. Nih saya kasih zakat, terima, udah begitu saja. Ini saya kasih zakat fitrah. Kita itu dibiasakan dengan mengucapkan niatnya biar ibadah kita juga menjadi utama.
menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik gitu. Makanya ucapkan dengan doa tersebut atau niat tersebut ya. Gitu itu ya, untuk sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ada kalau misalnya untuk kita mau bawa keluarga. Ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa waladi. Kalau misalnya misalnya nanti itu disebutkan di saat mengucapkan dengan bahasa Indonesianya, karena lebih afdolnya diucapkan dengan bahasa Indonesianya. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk saya sendiri gitu, Siti Haliyah Dahlan misalnya ya, bin Haji Dahlan. Nah, terus kalau misalnya dengan anak, dengan suami, dengan anak, afdolnya diucapkan satu persatu, disebutkan satu persatu. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk saya sendiri, sebutkan nama, untuk suami sebutkan nama, untuk anak saya gitu. Jadi disebutkan ya Bu ya. Disebutkan. Jadi bisa diwakilkan. Ya, bisa diwakilkan, bisa diwakilkan. Karena kalau satu keluarga semuanya lagi pula zakat fitrah ini utamanya bukan cuma untuk diri sendiri, atau itu yang wajib zakat fitrah itu sampai masih yang sudah ada di dalam kandungan, masih yang belum keluar, yang belum lahir pun gitu ya. Ada dua pendapat sih ya. Ada yang kalau sudah lahir baru, ada juga yang masih di dalam kandungan itu sudah menjadi anaknya kan. Iya. Sudah sudah ada, bahkan makan sama dokter udah bisa kelihatan. Jenis kelaminnya apa ya. Kelaminnya apa, bentuknya seperti apa. Nah, seperti itu mungkin ya untuk niat atau doa ya. Jadi harus diawali dengan niat biar afdol gitu ya Bu ya. Utamanya. Betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, sebetulnya siapa saja sih Bu yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah itu yang mampu sebetulnya, yang betul-betul mampu. Kalau memang mereka tidak mampu, ukuran mampu di sini adalah dia punya makanan untuk besok. Dia punya makanan untuk besok. Itu udah mampu. Ukuran mampu ya Bu ya. Udah harus bayar zakat gitu ya. Udah harus bayar zakat fitrah. Jadi jangan mengatakan tidak mampu, tapi dia punya apa-apa gitu punya ya. Segalanya makan mungkin ya Bu ya. Punya segalanya. Tapi sekarang kan banyak yang giliran zakat dia bilang tidak mampu, yang giliran hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban dia dalam agama gitu, sepertinya dia mampu gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang wajib membayar zakat itu yang mampu, dan yang disebut mampu yang besok punya makanan, bisa makan gitu ya Bu ya. Ada makanan untuk besok. Jadi bukan hanya untuk hari ini. Kan ada orang yang mungkin saja hari ini ada makanan, untuk besok nggak tahu. Iya, besok belum tentu bisa ya Bu ya. Ada yang seperti itu. Nah Bu, kalau misalkan ada orang yang nggak mau nih Bu, nggak mau ngeluarin zakat, nah itu gimana? Sebetulnya orang yang seperti itu pemahaman agamanya yang harus dibina gitu ya, dibimbing. Pada umumnya orang yang tidak begitu paham akan agama gitu ya, peribadahan dan sebagainya, dia merasa saya mah belum wajib membayar zakat gitu ya, karena saya juga merasa belum cukup atau tidak berkelebihan gitu ya. Jadi seolah-olah bayar zakat itu untuk orang yang berlebih. Padahal tidak. Padahal tidak. Kan tadi ya ukurannya yang tadi ya. Yang besok bisa makan gitu ya. Masih gitu, bisa yang makan. Besok bisa makan. Betul. Dan bukan cuma yang sudah bisa mencari uang baru boleh bayar zakat, tidak. Enggak ya Bu ya. Iya, bahkan yang di dalam kandungan pun ya sudah lebih baik dizakatkan gitu ya, harus bayar zakat gitu ya Bu ya. Betul. Nah Bu, sekarang berapa sih Bu ukuran zakat fitrah? Zakat fitrah itu kalau di Indonesia sih ya suka diinikan dengan
kilo beras ya, karena zakat fitrah itu utamanya dengan menggunakan makanan pokok. Berapa banyaknya? Kalau di Indonesia itu ada yang mengatakan 2,5 kilo gitu ya. Sebetulnya itu harus dibayarnya itu 7 mud. Yaitu kalau diukur dengan kilogram itu 2 kilogram gitu ya, 2 kilogram setengah atau 2.500 gram. 2.500 gram. Nah, zakat fitrah yang dibayar dengan makanan pokok tidak harus beras semuanya gitu ya. Kalau misalnya ini di Jawa Barat beras, di Madura jagung, di Maluku sagu gitu ya. Di Saudi Arabia walau alam apakah dengan kurma atau dengan apa gitu. Jadi di semua tempat membayar zakatnya berdasarkan makanan pokok yang digunakannya. Nah, banyaknya itu per jiwa. Per jiwa ya, 2,5 kilogram per jiwa. Dan itu kalau maaf ya, ini di As-Salam. Kalau di As-Salam itu kita disediakan berasnya, kemudian berasnya sendiri juga dipegang oleh orang yang membayarkan zakatnya, kemudian dipegang juga oleh orang yang menerima zakatnya. Seperti itu. Itu zakat fitrah. Iya. Nah, Ibu, kan kebanyakan bahkan di daerah rumah saya pun gitu ya Bu ya, kebanyakan itu berbentuk uang Bu. Kalau misalkan ngasih uangnya gimana Bu? Boleh? Boleh saja. Boleh. Ini kan kita berbicara keutamaannya ya, keutamaannya itu dengan makanan pokok, keutamaannya itu dengan ijab qabul, keutamaannya itu dengan niat. Betul. Orang sekarang berpikir ingin praktis. Iya, sih Bu, ingin instan Bu. Iya, ingin instan. Padahal kalau kita tahu fadilahnya gitu ya, fadilahnya membayar zakat dengan beras, kemudian ijab qabulnya, niatnya itu subhanallah gitu ya. Mungkin mudah-mudahan saja semua yang saudara kita, teman dekat kita, orang-orang yang dekat dengan kita semuanya, termasuk mungkin pemirsa wargi As-Salam Bu. Wargi As-Salam ya, termasuk wargi As-Salam, terutama wargi As-Salam ya. Wargi As-Salam itu insya Allah lebih memahami bahwa zakat fitrah itu dengan beras, dengan makanan pokok ya Bu ya, dengan beras. Tuh. Nah Ibu, kalau misalkan kan tadi ukurannya itu 2,5 kilo beras ya Bu ya, atau makanan pokok yang lain. Nah Bu, kalau misalkan kita tuh ada niat untuk menambahkan zakat fitrah, dengan niatnya itu sedekah Bu, apakah boleh seperti itu? Jadi terpisah. Oh iya. Zakat fitrah, sedekah. Jadi biasanya ini bulan suci Ramadan sekali lagi ya. Bulan suci Ramadan itu bulan dimana Allah memberikan pahala melimpah kepada kita. Bahkan kan sedekah yang terbaik itu sedekah di bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan Orang tua zaman dulu itu suka ada hadiah gitu ya untuk siapapun. Itu disiapkannya itu di Ramadan. Disiapkannya di Ramadan. Maaf, sekarang mah anak-anak bilangnya angpau ya. Iya, padahal bukan ya Bu ya, itu bukan budaya di Islam ya Bu ya, angpau. Budaya Islam, angpau. Tapi anak-anak sekarang udah angpau, pasti bilangnya tuh angpau. Padahal itu subhanallah yang diberikan oleh orang-orang yang memang ingin mendulang pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang tepat untuk bersedekah, karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Baca Quran saja dalam bulan Ramadan itu kan pahalanya 10 kali. Ketika itu dari satu huruf, dari satu huruf itu 10 gitu ya. Kali ya Bu ya. Sedekah juga berlipat-lipat ganda gitu ya ininya. Maka apabila mau bersedekah, maka bersedekah saja. Biasanya di Ramadan ini 1. Zakat fitrah, sedekah, fidyah
Iya, ada ya, fidyah. ada fidyah. Atau mungkin juga infak, ya, infak dan berbagai hal yang apa namanya orang yang ingin betul-betul mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya gitu di bulan yang penuh berkah ini ya Bu ya. Jadi sebetulnya ya boleh-boleh saja, cuman terpisah gitu ya Bu ya. Kalau zakat fitrah kan udah ada ukurannya 2,5 kilogram gitu ya Bu ya. Nah untuk sedekah ya itu beda lagi gitu ya Bu ya. Tapi ya itu mah ya harus di perbanyak mungkin ya Bu ya kalau sedekah dan yang lain-lain ya Bu ya. Apalagi di bulan suci Ramadan gitu ya Bu ya. Betul. Tapi mungkin gini ya Neng Desi ya, kayaknya pelatihan untuk orang yang tidak mampu tapi ada keinginan tapi tidak mencapai jumlah yang seperti itu gitu. Jadi saya mau sedekah aja dulu. Dah untuk zakat fitrah mah saya belum punya gitu. Maka mungkin itu boleh ya Bu ya. Iya. Yang penting kan tadi ya Bu ya niatnya dulu ya Bu ya. Nah Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, sebetulnya Bu, kepada siapa saja sih zakat fitrah itu diserahkan gitu Bu? Sebetulnya tadi udah disampaikan ya. Jadi orang yang menerima zakat fitrah itu betul-betul orang yang tidak mampu. Dan orang yang tidak mampu itu adalah orang yang tidak punya makanan untuk besok. Untuk besoknya Bu ya. Untuk hari ini ada, untuk besok tidak ada. Terus tapi kalau kita mau menggunakan kitab suci Al-Quran, bahwa di situ ada 8 asnaf, ya, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi wargi asalam, apabila ada orang yang menyerahkan zakat fitrah kepada salah seorang guru, itu tidak salah karena termasuk ke 8 asnaf tersebut. Ya. Jadi ada 8 asnaf termasuk amilin, ya, alimin gitu ya. Terus yang sedang berjihad, yang sedang di perjalanan atau yang safar gitu ya. Jadi termasuk juga yang fakir miskin ya, gitu yang tidak mampu itu tadi. Kalau misal ada ibu guru, bapak guru di wargi asalam ini, atau wargi asalam ingin menyerahkan zakat fitrahnya kepada ibu atau bapak guru, tidak salah. Tidak salah ya. Mereka punya hak. Karena termasuk ke 8 asnaf tadi ya Bu ya. Termasuk ke yang 8 asnaf tersebut. Nah Ibu, tadi ya untuk penyerahannya itu kalau personal seperti ini boleh? Boleh. Oh boleh ya. Boleh. Sekarang ini karena ada yang mengurusi. Iya, kan sekarang ada yang mengurusi ya Bu ya, kan ke masjid-masjid, terus di SMA Asalam juga kan ya Bu ya, di setiap unit di Yayasan Asalam kan membuka juga ya Bu ya. Iya. Tapi boleh juga kalau kita ternyata ada nih tetangga yang betul-betul kelihatannya tidak mampu gitu. Saya mau bayar zakat fitrah langsung sama beliau. Kalau di kampung ibu dulu Neng Desi ya, biasanya habis sebelum Idul Fitri itu, sebelum sholat Id itu atau kemarinnya ya menjelang sholat Id itu sudah antri datang gitu ya. Kebetulan di rumah suka menampung zakat fitrah dan membagikannya. Alhamdulillahnya itu di kampung saya, jadi datang orang-orangnya itu karena memang sudah terdata setiap apa namanya, setiap Ramadan. Jadi sebelum Idul Fitri sudah diserahkan gitu, sehingga mereka ya bisa menerima atau merasakan kebahagiaan di hari kemenangan di hari kemenangan, di hari raya bisa ikut merayakan. Juga. Jadi nggak apa-apa Ibu kalau personal gitu, nggak apa-apa ya. Karena kan sepengalaman saya gitu Bu, ya dari kecil sampai sekarang ya kalau mau bayar zakat tuh pasti kan ke masjid atau di sekolah di SMA Asalam gitu. Ternyata untuk langsung menyerahkan secara individu pun boleh gitu ya Bu ya. Boleh yang penting tadi ada niatnya ya Bu ya, ada doanya gitu warga Asalam. Oke. Nah Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Kalau misal ada kasus nih Bu, orang itu gak bayar zakat fitrah di tahun kemarin, nah terus di tahun ini dia bisa bayar. Nah itu apakah 2 kali lipatnya atau gimana Bu? Utamanya kalau kita mau ambil utamanya,
itu 2 kali lipat. 2 kali lipat ya Bu ya. Kalau misalnya ternyata tahun lalu sampai 10 tahun yang lalu tidak bayar zakat nah itu gimana Bu? Kalau memang ada kemampuan, ada rezekinya ya Bu ya. Ada rezekinya, itu insya Allah ganti, ganti. Tapi kalau kita memikirkan atau berpikir bahwa anggaplah baru sekarang tobat nih gitu ya, baru sekarang tobat nih, jadi baru bisa bayar zakat fitrah sekarang. Tapi kalau ingin yang lebih utama, kita punya rezeki tahun lalu tidak, ya sekarang lah. Jadi boleh ya Bu seperti itu ya? Boleh saja. Oke Bu. Nah itu kan sudah ya Bu ya, untuk zakat fitrah sebetulnya kan mungkin warga Assalam pun sudah tahu gitu ya Bu ya. Betul. Zakat fitrah itu memang wajib dikeluarkannya itu sebelum Idul Fitri gitu ya Bu ya. Nah untuk warga Assalam mungkin Ibu ada pesan dulu mengenai zakat fitrah ini. Iya. Untuk wargi Assalam, zakat fitrah ini salah satu ibadah yang membuat kita menjadi lebih suci, dikarenakan kebersihan kita dari harta yang kita miliki sudah dibersihkan dengan membayarkan zakat fitrah ini. Insya Allah, Allah akan mengembalikan kita semua ke hari yang fitri. Sedangkan yang dinamakan hari yang fitri itu kita sudah dibebaskan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat fitrah berarti kita sudah mensucikan diri kita sendiri, suci dari lahir, suci batin, suci harta yang kita miliki. Insya Allah harta yang akan datang kepada kita bukan harta yang kotor, tapi harta yang bersih. Mudah-mudahan saja kita akan mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban, katsiran, mubarakan. Itu pasti keinginan kita semua ya, sahabat Assalam, wargi Assalam. Halalan, halal tentunya. Thayyiban, ada yang halal tapi tidak baik. Nasi halal, nggak baik untuk orang diabetes. Iya betul. Ya, daging halal kalau sudah disembeli atau dari hewan yang memang dihalalkan Allah. Tapi tidak baik untuk orang yang punya darah tinggi misalnya. Yang kolesterol yang kolesterol. Itu lemak lemak kayak lemak-lemak mentega atau semuanya itu semua halal, tapi tidak baik, itu tidak thayyiban artinya. Jadi wargi Assalam, dengan zakat fitrah semoga kita mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban, katsiran, mubarakah. Halal, baik, thayyib. Ya, katsiran itu melimpah. Siapa yang tidak ingin rezeki yang melimpah? Ya. Kemudian mubarakan, berkah. Berkah keberkahan itulah yang kita harapkan, karena berkah itu luas. Ya, kita mendapatkan sesuatu sedikit, tapi kalau berkah cukup. Kita mendapatkan sesuatu yang banyak, kalau nggak berkah nggak akan cukup, selalu merasa kurang. Betul. Itu mungkin wargi Assalam yang dirahmati Allah. Amin. Nah Ibu, alhamdulillah nih Bu, saya berkesempatan menjadi host hari ini ya. Banyak sekali Bu ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan, insya Allah bisa diterapkan gitu ya Bu ya. Begitupun dengan wargi Assalam yang sedang mendengarkan podcast Ngopijang di sahur kali ini gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu sekali lagi, semoga Ibu selalu sehat. Amin ya Allah. Selalu diberkahi ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Oke. Nah wargi Assalam, untuk Ngopijang kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video menarik di kanal YouTube SMA Plus Assalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong.